Di zaman yang serba digital ini, setiap hari kita ketemu banyak orang di dunia maya. Ngobrol, interaksi, kadang debat. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak, terus mikir, apa yang kita ketik di balik layar HP ataupun laptop, itu bisa bikin sakit hati. Kezia, seorang mahasiswa aktif yang dikenal banyak orang di kampus tiba-tiba viral. Tapi bukan karena prestasinya, tapi karena videonya yang dipotong, dimanipulasi, dan disebar. Dalam sekejap, video tersebut banyak komentar jahat yang membanjirinya. Semua berawal dari satu klik, satu upload, dan satu candaan yang dianggap sepele yang akhirnya menjadi cyberbullying. Ya kita harus ngomong, gue itu butuh kamu buat ngerjain tugas, itulah tanggung jawab mereka gitu loh. Kezia, seorang mahasiswa, harusnya ngerasain pedihnya waktu videonya dipotong, dimanipulasi, terus viral dengan komentar-komentar yang menyakitkan. Kata-kata itu, walaupun cuma di dunia maya, bisa ngerusak mental dia. Dia jadi menarik diri, takut buka medsos, bahkan sampai nggak semangat lagi ngelakuin hal-hal yang dulu dia suka. Kebahagiaannya pelan-pelan direngut sama jari-jari yang mengetik tanpa mikir. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di sini aku akan mempresentasikan topik tentang kenapa mahasiswa harus belajar berbicara tegas. Kadang kita harus belajar ngomong dengan tegas, bukan kasar, bukan karena kita lagi marah. Misalnya saat teman kelompok kita lagi ngumpulin tugas, kita nggak bisa hanya diam. Kayak kita harus ngomong, gue tuh butuh kamu buat ngerjain tugas bagian lu. Kita ngomong kayak gitu ya bukan karena kita marah atau karena kita lagi kasar ya, karena emang itulah tanggung jawab mereka gitu loh. Kayak kita harus ngomong, gue itu butuh kamu buat ngerjain tugas, itulah tanggung jawab mereka gitu loh. Di sisi lain, ada Raka yang ikut-ikutan menyebarkan komentar tanpa mikir panjang. Buat dia, ini hanya candaan atau karena merasa aman di balik akun anonim. Dia melihat itu sebagai konten, bukan orang sungguhan. Ini yang namanya online disinhibition effect dari teori John Suller. Di dunia maya, kita cenderung merasa bebas banget ngungkapin diri tanpa beban. Gak ada kontak mata, gak ada ekspresi muka, atau reaksi langsung dari korban. Bikin kita merasa nggak bertanggung jawab sama apa yang kita ketik. Lu tahu nggak sih tentang video kemarin yang lu upload itu viral tahu? Video si Kezia ya? Iya. Aduh, rame banget lagi head comment-nya. Gimana kalau kita bikin video klarifikasi aja? Boleh. Video klarifikasi sama video minta maaf gitu ya? Iya, iya. Oke deh. Yuk. Halo teman-teman, nama saya Fatim dan teman-teman saya Jua, Amal, dan Nadif. Kami di sini ingin membuat video klarifikasi tentang video yang sedang viral Kezia. Semua, nama saya Amalia. Saya yang merekam dan mengupload video Kezia ke sosial media. Saya meminta maaf karena tidak menyangka video tersebut akan mendapat banyak perhatian publik dan menyebabkan asumsi negatif publik terhadap Kezia. Nah, jadi guys, di video full presentasinya Kezia tuh dia emang benar-benar cuma full ngejelasin materi aja, nggak ada yang salah kok dari video itu. Kalaupun dia jadi galak, itu emang bagian dari materinya. Yang terjadi sama Kezia saat ini adalah bentuk nyata dari cyberbullying. Raka menonton video klarifikasi dari teman-teman Kezia. Wajahnya berubah, bukan lucu lagi, tapi salah. Dia langsung aktifin filter kata kasar dan blokir akun-akun penyebar kebencian. Saat itu, dia sadar, semua ini bukan cuma candaan. Dari itu semua, bagaimana mencegahnya? Tenang aja, ada kok. Langkah yang nyata bisa kita lakuin berdasarkan teori psikologi komunikasi. Buat bikin dunia digital jadi tempat yang lebih sehat dan positif.
Nah, pertama itu kontrol diri. Kenali emosi di sebelum posting, beri jeda pause dan reflect. Tanya diri sendiri, penting nggak ini? Bakal nyakitin orang nggak ya? Gitu. Kedua, sadar identitas digital. Pakai identitas asli, tunjukin tanggung jawabmu. Ingat, ada orang sungguhan di balik layar. Ketiga, tunda respon. Kalau lagi emosi banget, tunda dulu postingannya, simpan di draft, baca lagi nanti. Otak yang tenang bakal mikir lebih jernih loh. Keempat, empati kognitif. Bayangin kalau kamu sendiri atau orang terdekatmu jadi korban komen jahat, tapi dirimu buat berempati. Kelima, awasi teman, peer monitoring. Bangun kebiasaan saling ngingetin antar teman. Bareng-bareng kita membangun lingkungan yang suportif. Terakhir, manfaatkan fitur keamanan touch-based protection. Gunain fitur keamanan medsosmu, aktifin filter kata kasar, blokir akun toksik, laporin kalau ada bullying. Ingat, di balik layar, Setiap ketikanmu itu punya dampak nyata. Satu kata bisa melukai lebih dalam. Think before you type.